Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini di hari Senin ini ya, Bapak ingin membahas dan menjelaskan pembelajaran tema ya. Di tema 1 subtema 4 ya, pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Oke, mungkin sebelumnya ya, pada subtema sebelumnya Bapak sudah jelaskan ya tentang perkembangbiakan manusia ya, perkembangbiakan hewan ya. Oke, tumbuhan itu berbeda dengan perkembangbiakan manusia dan hewan ya. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Kalau hewan berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur ya. Oke, berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dia tidak bertelur dan juga tidak melahirkan ya. Kalau tumbuhan itu ya, perkembangbiakannya ada dua macam ya. Yang pertama perkembangbiakan secara vegetatif, yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif ya. Oke, sebelumnya sudah tahu belum perkembangbiakan secara vegetatif itu apa? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan dengan tubuh tumbuhan itu sendiri ya, menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri ya. Nah, vegetatif itu dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan ya. Vegetatif alami itu adalah secara alami ya, tanpa campur tangan manusia ya. Nah, contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami itu ada spora ya, ada umbi lapis ya, terus juga ada umbi batang ya, dan juga ada tunas dan geragi. Dan sedangkan kalau vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan ya, menggunakan campur tangan manusia ya. Contohnya adalah stek batang ya, atau stek daun dan cangkok. Dan yang keduanya itu ada perkembangbiakan secara generatif ya. Generatif itu apa? Perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan menggunakan biji ya. Oke, jadi perkembangbiakan secara generatif itu ya, tumbuhan yang menggunakan biji perkembangbiakannya seperti pohon mangga ya, pohon jambu, apel ya. Oke, dan juga seperti bunga juga ya, ada bunga matahari ya, bunga mawar dan lain sebagainya. Nah, jadi perkembangbiakan itu ada dua macam. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua itu adalah perkembangbiakan secara generatif ya. Oke, paham semuanya ya? Oke, coba nanti kita buka ya bukunya yang di buku paket subtema 4 pembelajaran 1 ya. Oke, siswa-siswi kelas 3B kita buka ya buku tema satunya subtema 4 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ada di halaman 96 ya. Nah, perkembangbiakan secara pada tumbuhan itu ya ada dua macam. Yang tadi Bapak jelaskan, ada secara vegetatif dan juga generatif ya. Jadi kalau vegetatif itu ya secara alami ya, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan ya. Jadi kalau vegetatif itu perkembangbiakan menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Kalau generatif ya, perkembangbiakan menggunakan biji ya, seperti pohon mangga ya, apel, jambu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, dibuka halaman 96. Nah, di sini ada penjelasan tentang perkembangbiakan ya yang menggunakan biji, yaitu secara generatif. Nah, di sini ada pohon apel ya. Perkembangbiakan pohon apel ya berawal dari biji. Bisa kita lihat di sini ya. Setelah biji, lalu akan biji mulai berkecambah ya. Setelah itu, nah, tumbuhlah kecambah. Setelah itu ya ada tanaman muda ya, pohon kecil, lalu menjadi pohon yang besar ya. Ini adalah contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, menggunakan biji ya. Nah, oke, sekarang bisa kita lihat juga yang di halaman 97 ya. Yang di halaman 97 di sini ada pohon pisang ya. Pohon pisang itu perkembangbiaknya menggunakan tunas ya. Berarti pohon pisang itu berkembang biak secara vegetatif ya, vegetatif alami, yaitu dengan tunas ya. Oke, selain pohon pisang yang berkembang biak menggunakan tunas, ada pohon bambu ya, ada tebu dan juga pohon pisang ya. Oke, sampai di sini paham ya?
Oke, nanti akan Bapak berikan tugas ya. Oke, disiapkan buku tulis temanya ya. Oke, siswa-siswi kelas 3B untuk penugasannya ya. Oke, Bapak memberikan tugas dikerjakan di buku tulis tema ya. Nah, ini tulislah cara perkembangbiakan tumbuhan pada tabel di bawah ini dengan benar ya. Kalian kerjakan di buku tulis tema ya. Oke, nanti dibuat tabel seperti ini ya. Nah, ini nomor, nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya ya. Bapak kasih contoh di sini, nama tumbuhannya pisang. Oke, pisang cara berkembangbiaknya gimana? Pisang cara perkembangbiaknya itu adalah dengan tunas ya, tulis di sini ya. Kalau singkong cara perkembangbiaknya dengan apa ya? Bawang merah, mangga dan stroberi ya, dituliskan di sini ya. Cara perkembangbiakannya. Oke, contohnya tadi nomor 1, pisang itu berkembangbiaknya itu menggunakan tunas ya. Di sini tulis tunas ya. Oke, paham semuanya ya. Oke, siswa-siswi kelas 3B selanjutnya Bapak ingin menjelaskan ya untuk pelajaran matematika ya tentang soal pembagian ya. Cara pembagian Bapak akan jelaskan ya, disimak dan dipahami ya. Oke, siswa-siswi kelas 3B Bapak ingin menjelaskan ya tentang soal pembagian ya. Oke, sekarang semuanya perhatikan, lihat di sini contoh soalnya ya, yang bagian A, 84 dibagi 2 ya. Kita caranya pakai pembagian yang kurung ya. Nah, kita tulis 84-nya itu berada di dalam kurung ya. 2-nya berada di luar ya. Oke, caranya gimana? 8 dibagi 2 ya. Dilihat sini, 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? Nah, kita caranya pakai cara pengurangan berulang ya. Lihat di sini, 8 dikurang 2 6. 6 dikurang 2 4. 4 dikurang 2 2. 2 dikurang 2 0 ya. Kita hitung di sini 2-nya ada berapa kali? Ada 4 ya. Berarti 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Oke, nah setelah dari atas ke bawah ini kita kali ya. 4 dikali 2 adalah 8 ya. Nah, kita kasih garis, kita kurang ya, kasih pengurangan. Nah, 8 dikurang 8 kan 0 ya. Nah, ini 4-nya kita turunkan ya. Lalu 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 adalah 2. Ya, ingat dari atas ke bawah kita kali. 2 dikali 2 4 ya. Hasilnya 0 kan, habis ya. Nah, jadi hasilnya adalah 84 dibagi 2 adalah 42 ya. Paham semuanya ya? Bapak kasih contoh soal lagi. Nah, yang bagian B, 66 dibagi 3 ya. 66 dibagi 3. Nah, seperti yang tadi caranya 66-nya di dalam kurung ya, 3-nya di luar. 6 dibagi 3 berapa? Kita pakai cara pengurangan berulang lagi. 6 dikurang 3 3. 3 dikurang 3 0 ya. Jadi 3-nya di sini ada 2. Ya, berarti 6 dibagi 3 adalah 2. Paham ya semuanya ya? Nah, 2 dikali 3. Nah, ingat kalau dari atas ke bawah ini kita kali. 2 dikali 3 6 ya. Nah, 6 dikurang 6 kan 0. Nggak usah ditulis ya 0-nya ya. Ini kita turunin 6-nya. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 3 6 ya. 6 dikurang 6 0 ya, habis. Jadi hasilnya adalah 22 ya. Oke, paham semuanya ya? Nah, selanjutnya akan Bapak berikan soal. Oke, untuk penugasannya ya dikerjakan di buku tulis tema lagi ya. Nah, di sini kerjakan soal pembagian di bawah ini dengan benar ya. Soal nomor 1, 48 dibagi 4 ya. Soal nomor 2, 86 dibagi 2. Soal nomor 3, 92 dibagi 4 ya. Soal nomor 4, 64 dibagi 2. Soal nomor 5, 82 dibagi 2 ya. Dikerjakan ya, pakai caranya ya. Pakai caranya supaya paham ya. Pakai cara yang tadi yang Bapak jelaskan dengan pembagian kurung ya. Pakai caranya ya, dikerjakan di buku tulis tema ya. Oke, siswa-siswi kelas 3B ya, Bapak tadi sudah jelaskan hari ini pembelajarannya tentang tema 1 ya, subtema 4 pembelajaran 1 ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan juga matematikanya tentang ya cara pembagian ya, soal pembagian ya. Oke, nanti dikerjakan penugasannya ya. Tetap semangat semuanya ya. Oke, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini ya. Jika ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Bapak ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.